Ya, mungkin bagi orang yang gampang untuk mendapatkan anak, bagi mereka itu hal biasa. Bagi mereka hal biasa. Tapi bagi kami, perjuangannya Masya Allah. Semua kami korbankan. Waktu, usaha, tenaga, mental, up down-nya kami lewati berdua. Sakit, senang kami lewati berdua. Karena suami saya memang support system saya nomor satu. Halo, Assalamualaikum. Saya Sri Rahayu Tika Azman, umur saya 35 tahun. Saya Musri Adri, umur saya 39 tahun. Kami domisili di Pekanbaru. Cuman selama kami program dari awal bulan 7 sampai sekarang, saya terutama stay memang tidak pernah balik lagi ke Pekanbaru sampai lahir. Kami udah 10 tahun penantian, alhamdulillahnya kurang lebih 10 tahun ya, alhamdulillah. Ya, udah mencoba program yang alami, udah kami coba, inseminasi pun udah kami coba, dan akhirnya memberanikan diri untuk bayi tabung di tangan Dokter Binarwan. Sebenarnya ada dibilang insiden nggak juga ya, ada adiknya abang kebetulan tinggal di sini, dia hamil itu kebetulan eklamsi berat. Nah, dia bukan pasien Dokter Binarwan, cuman pas melahirkan itu dibantu tiba-tiba sama dokter Binarwan pas kebetulan stay di Stella. Nah, karena udah sempat kejang pas waktu di sana itu, cuman Dokter Binarwan bisa yang bantu gitu kan. Jadi dari pengalaman mereka yang menyemangati kami untuk ikut program ini gitu. Tapi kami cari tahu dulu gitu kan. Kami cari tahu karena kami memang betul-betul tabu untuk bayi tabung ini sendiri gitu. Karena memang belum pernah kami coba sama sekali. Paling tinggi kami inseminasi, ya kan. Jadi ini paling pertama kami mencoba, kami telusuri dulu, lihat Instagram, lihat testimoni semua kan. Akhirnya memberanikan diri untuk ketemu pertama kali sama Dokter Binarwan. Ternyata serak gitu. Ternyata serak, makanya kami lanjutkan. Alhamdulillahnya jodoh, ada rezekinya di tangan dokter, melalui tangan dokter. Karena kami udah capek. 10 tahun hampir nggak pernah berhenti untuk berjuang, nggak pernah berhenti maupun tradisional kami coba ya. Awalnya Dokter Bin kan nggak tengok kondisi kita kan bagus gitu kan, cuman yang disayangkan Dokter Bin kan itu, yang saya sayangkan kata Dokter Bin itu usia pernikahan kalian gitu. Apa kalian nggak capek gitu kata Dokter Bin kan? Oh, udah kesana kesini, tapi yang dicek itu aja, tapi nggak istilahnya step di tempat, istilah berjalan di tempat lah istilahnya, kan nggak ada perkembangan. Jadi kata Dokter Ben, ya udah kita ambil langkah yang ini aja, IVF aja, IVF aja gitu kan. Karena kasihan juga lihat kami udah berjuang 10 tahun nggak pernah berhenti kan. Jadi kami pun udah capek juga. Mungkin Dokter Ben udah tahu, ngelihat kami pas pertama datang udah tahu, makanya langsung disarankan seperti itu. Dengan riwayat kami yang alhamdulillah pun nggak ada permasalahan yang serius sekali gitu. Dikasih keputusan kembalikan ke kami maunya bagaimana. Tetap keputusan itu ke kami. Akhirnya kami berembuk memutuskan, akhirnya kami pulang dulu ke Pekanbaru. Ya, kami pulang dulu ke Pekanbaru. Akhirnya kami memutuskan balik lagi, langsung memulai program tabung. Saya sampai saat dari awal itu dari program sampai sekarang saya tetap menemani istri. Iya, memang harus saling support lah istilahnya ya kan. Jangan sampai jalan sendiri gitu kan, kasihan dengan istri. Ibarat gini, kita ibaratnya sebagai apa ya, apa katanya istilahnya, sebagai untuk support system lah istilahnya kan. Nah, jadi saya pun nengok kemarin istri itu, memang nggak sanggup dengan proses dia kemarin itu kan. Jadi saya lah bikin semangatnya gitu kan. Ya udah, saya ngomong kayak gini, ya udah kita terus berjuang, jangan sampai ibaratnya sampai titik darah penghabisan lah istilahnya kan. Kita terus berjuang terus.
gitu bilang sama istri gitu. Karena saya support gitu, jadi istri semangat juga kan melalui step demi stepnya gitu kan. Memang betul istilahnya, ibaratnya suami itu memang obat lah segala-galanya buat istri lah kalau buat program IVF ini gitu. Gitu. Iya, kasih support gitu. Saya mungkin sebagai seorang perempuan pasti kita justru merasa lebih daripada yang perasaan kita daripada yang laki-laki rasakan. Mungkin ada titik ibaratnya saya udah nggak peduli lagi dengan omongan orang, karena udah saking sakitnya, saking udah habisnya air mata dengar omongan orang gitu. Jadi saya nggak peduli lagi. Jadi ibaratnya saya jalan cuman bermodalkan kami sama-sama yakin kalau Tuhan pasti ngasih kami keturunan. Udah itu aja yang kami jalani. Kita yakin, itu yang kita yakin gitu kalau kita ada itu kan ada keturunan lah istilahnya ya kan. Itu yang kami pegang. Sempat sebenarnya pas waktu ada insiden sih sebenarnya sedikit ya kan. Pas waktu kita ET ya. Pas waktu ET kami tindakan sekitar jam 11-an. Ternyata pas jam 2 saya ke kamar mandi tiba-tiba pingsan. Pingsannya itu posisinya udah jatuh ke bawah, ke lantai. Dari sana saya udah nggak berpikiran yang udah jelek lah ibaratnya gitu kan, karena baru beberapa jam kan kejadian itu. Jadi ya udahlah, nggak ada harapan ini. Udah saya bilang kayak gitu sama diri saya sendiri. Saking ya bayangan saya karena masih muda, masih baru ditanam, ya bisa aja terjadi hal yang jelek gitu kan. Jadi saya udah pasrah. Tapi alhamdulillahnya kan. Tapi ternyata Tuhan masih kasih kami rezeki. Iya. Ini kerjanya kuat banget ya. Iya, itu benar. Karena memang support suami nomor 1 bagi saya. Bagi saya yang menjalani, support suami saya nomor 1. Senang. Luar biasa. Itu yang kami nanti-nanti. Ya, mungkin bagi orang yang gampang untuk mendapatkan anak, bagi mereka itu hal biasa. Bagi mereka hal biasa. Tapi bagi kami, perjuangannya, Masya Allah. Semua kami korbankan. Waktu, usaha, tenaga, mental, up-down-nya kami lewati berdua. Sakit, senang kami lewati berdua. Karena suami saya memang support system saya nomor 1. Itu kan saya penanaman kemarin D5 dan BACG-nya hari ke-10. Sampai detik hari ke-10 aja saya gak berani tes pack. Karena harapan saya itu udah kecil karena kejadian insiden yang pas waktu ET itu. Tapi suami saya selalu bilang ya udah pasrahkan aja, kan penting kita udah berusaha semaksimal mungkin. Dokter Bin juga udah memberikan yang terbaik. Ya kita mau gimana lagi, kalau emang Tuhan belum kasih kita rezeki ya nggak apa-apa, kita coba lagi nanti kapan ada rezekinya lagi. Tapi alhamdulillahnya Tuhan masih kami kasih rezeki dengan BHCG 334. Saya pun masih pas baca itu masih langsung gemetar saya. Saking saya nggak percaya, saya telepon lagi susternya. Bener apa enggak sus? Bener apa enggak sus? Sujud syukur gitu iya. ya. Saking saya nggak percaya dengan insiden yang saya alami gitu. Nangis berdua ya. Sampai saya bilang suami 10 tahun kamu nanti ini lu 10 tahun sampai kayak gitu saya bilang sama suami 10 tahun. Itu yang keluar dari jawaban kami berdua, 10 tahun Tuhan kasih akhirnya terbayarkan itu yang kami keluar dari ucapan saya. Sujud syukur semuanya kami lakukan. Ini memang luar biasa. Ini sih pas waktu saya OPU itu bertepatan pas hari ulang tahun saya. Nah, saya pas sebelum OPU saya bilang kayak gini, dokter, pas OPU besok ternyata dokter pilih tanggal ulang tahun saya. Saya mau kasih kado ya dok. OPU-nya berhasil dan semoga rezeki saya ada di tangan dokter. Saya selalu bilang kayak gitu. Terus dokter bilang, ya sama-sama berdoa aja, semoga rezeki kamu ada di tangan saya. Udah, gitu aja dokter bilangnya. Ternyata memang ada rezeki saya numpang di tangan dokter. Di hari ulang tahun gitu ya. Iya, semuanya ada momennya gitu. Pas momen OPU saya ulang tahun, pas momen anak saya lahir
bulan besok kami anniversary. Ini bisa pernikahan ya. Makanya ya Allah, ternyata udah disusun sempurna ternyata. Apa dokter Binarwan itu nggak banyak ngomong tapi dia pasti. Ya gitulah kira-kira. Dia ngomongnya pasti aja, nggak banyak yang bertele-tele yang gimana-gimana. Tapi kalau misalnya ini gini, udah itu yang terbaik. Itu yang saya suka dari dokter Tapi Binarwan. saya gini kakak, kan istilahnya ibaratnya apa ya, kalau saya tengok dokter itu ya, saya aja yang nggak program nengok dokter itu senang gitu kan. Istilahnya bahagia nengok dokter itu, apalagi orang yang program ini kan ibaratnya dokter itu Ada obat lah, ada obat lah gitu. Ngeliat mukanya aja senang kita iya, ya. Nengok kadang kan nengok apa pas pergi ke praktek dokter nggak ada gitu, keluar negeri lah seumpamanya kan. Jadi nggak semangat gitu. Dokter itu keluar negeri katanya kan, aduh jadi nggak semangat gitu. Tapi kalau ada dokter, ayo Walaupun antriannya dengan lama seperti itu. iya, jadi yang nggak cuma terasa pemeriksaan gitu ya sebentar, kan. tapi kami tetap excited nunggunya gitu. Iya, senang gitu. Walaupun pemeriksaan cuma kayak sacet sebentar gitu, tapi yang diomongin juga to the point. Ya kami suka yang kayak gitu gitu loh. Terima kasih bantuannya, terima kasih. Melalui tangan dokter kami dikasih rezeki anak. Terima kasih kesabarannya. Pokoknya dokter harus sehat terus. Harus sehat terus dokter. Banyak doa yang mengalir untuk dokter setiap hari. Dari kami yang selalu berjuang. Dari kami yang selalu berharap. Dari kami yang selalu berharap dengan apapun yang dokter lakukan untuk kami pasti itu yang terbaik. Pokoknya dokter harus sehat, olahraga ya dok. Olahraga ya dok, supaya dokter tetap sehat, panjang umurnya, murah rezekinya dokter. Buat dokter, terima kasih banyak dokter ya. Doa saya dokter tuh panjang umur, 3 kali dok, panjang umurnya dok. Karena masih banyak pejuang garis 2 yang di luar sana yang masih membutuhkan dokter gitu. Sehat-sehat dokter ya dokter. Terima kasih dokter. 1 sampai 10 saya kasih. Kalau ada 11 mungkin 11 mungkin. Kalau ada jarinya bisa diangkat lagi, saya angkat lagi deh. Iya, kalau bisa ada 11 kita kasih. Kita gabungin aja lah tangannya. Berapa? Jadi tambah lagi. 20 ya. Pokoknya AFC mantap. It's the best lah. Iya. It's the Kami best. aja kalau udah kesini nggak mikir yang ke Penang apa Iya, segala macam, nggak ngapain pikir jauh-jauh ke Malaysia. Indonesia ada kok gitu ya kan. Ngapain kita kasih keluar ya kan.